Australia. Australia yang kini berkompetisi di bawah Konfederasi Sepak Bola Asia, awalnya merupakan salah satu anggota penting di zona Oseania. Australia ikut berperan dalam pembentukan OFC pada 1966 dan selama bertahun-tahun menjadi tim paling kuat di kawasan tersebut. Masalahnya, dominasi Australia atas negara-negara kecil di Oseania justru membuat perkembangan kompetisi menjadi kurang seimbang. Australia sering menang dengan skor besar, tetapi jarang mendapatkan pertandingan kompetitif secara rutin melawan tim-tim berkualitas tinggi. Persoalan terbesar Australia berada pada jalur kualifikasi Piala Dunia. Ketika masih berada di OFC, jatah zona Oseania sangat terbatas. Juara zona seringkali tidak langsung lolos ke Piala Dunia, melainkan harus menjalani play-off antar konfederasi melawan tim dari Asia atau Amerika Selatan. Australia beberapa kali gagal dalam tahap tersebut. Bahkan ketika OFC memiliki jalur kualifikasi sendiri, negara-negara dari kawasan itu mengalami sejumlah kekalahan dalam pertandingan play-off antar konfederasi. Situasi ini membuat Australia merasa bahwa mereka membutuhkan kompetisi yang lebih kuat dan jalur kualifikasi yang lebih stabil. Australia kemudian mengajukan permohonan untuk bergabung dengan AFC. FIFA menyetujui perpindahan tersebut pada 2005 dan Australia resmi menjadi anggota AFC mulai 1 Januari 2006. Turnamen besar pertama Australia di bawah AFC adalah Piala Asia 2007. Setelah itu, mereka mencapai final Piala Asia 2011 dan menjadi juara Piala Asia 2015 setelah mengalahkan Korea Selatan 2-1 melalui perpanjangan waktu. Australia telah mengalami 1 kali perpindahan konfederasi utama dari OFC ke AFC. Israel yang kini bermain di bawah UEFA, pada awalnya merupakan bagian penting dari sepak bola Asia. Israel termasuk salah satu anggota pendiri AFC pada 1954. Pada masa itu, posisi Israel di sepak bola Asia masih cukup kuat. Mereka bahkan 2 kali menjadi runner-up Piala Asia pada 1956 dan 1960, sebelum akhirnya menjadi tuan rumah sekaligus juara Piala Asia 1964. Gelar tersebut menjadi satu-satunya gelar Piala Asia yang pernah dimenangkan Israel. Israel juga berhasil lolos ke Piala Dunia 1970 melalui jalur kualifikasi Asia. Hingga sekarang, turnamen di Meksiko tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Israel di putaran final Piala Dunia. Namun, keberhasilan di lapangan tidak mampu menghapus persoalan politik yang terus berkembang. Banyak negara Arab menolak bertanding melawan Israel, dan penolakan tersebut membuat sejumlah pertandingan kualifikasi serta turnamen Asia menjadi sulit diselenggarakan. Pada 1974, Kuwait mengajukan resolusi untuk mengeluarkan Israel dari AFC. Resolusi tersebut disetujui melalui pemungutan suara dengan 17 negara mendukung, 13 menolak, dan 6 abstain. Setelah dikeluarkan dari AFC, Israel tidak langsung menjadi anggota UEFA. Mereka sempat mengikuti jalur kualifikasi zona Oseania untuk Piala Dunia 1986 dan 1990. Pada kualifikasi Piala Dunia 1990, Israel bahkan berhasil menjadi wakil zona Oseania untuk menghadapi Kolombia dalam play-off antar benua, meskipun akhirnya kalah dengan agregat 0-1. Sejak 1991, UEFA mulai mengizinkan tim nasional Israel untuk berkompetisi di bawah naungan mereka. Sementara klub-klub Israel mulai mengikuti kompetisi UEFA sejak 1992. Pada 1994, Israel resmi diterima sebagai anggota penuh UEFA. Perjalanan Israel bukan sekedar perpindahan langsung dari AFC ke UEFA, melainkan melalui masa transisi setelah dikeluarkan dari AFC, sempat mengikuti jalur kualifikasi OFC, lalu akhirnya bergabung dengan UEFA. Kazakhstan yang kini menjadi anggota UEFA memiliki posisi geografis yang unik karena wilayahnya berada di antara Asia dan Eropa. Setelah Uni Soviet bubar dan Kazakhstan menjadi negara merdeka, federasi sepak bolanya bergabung dengan FIFA dan AFC pada 1994. Pada saat itu, keputusan untuk bermain di Asia cukup masuk akal karena sebagian besar wilayah Kazakhstan berada di Asia Tengah dan negara-negara tetangganya juga berada di kawasan Asia. Namun, Kazakhstan kemudian mulai melihat adanya alasan untuk bergabung dengan UEFA.
Sebagian wilayah Kazakhstan berada di sebelah barat Sungai Ural yang secara geografis dianggap sebagai bagian dari Eropa. Selain itu, Federasi Kazakhstan menilai bahwa kompetisi Eropa dapat memberikan lawan yang lebih kuat dan peluang perkembangan yang lebih besar bagi pemain serta klub domestik. Dengan bergabung ke UEFA, Kazakhstan juga dapat mengikuti kualifikasi Piala Eropa dan berhadapan dengan negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola lebih panjang. Pada tahun 2000, Federasi Kazakhstan direorganisasi menjadi Kazakhstan Football Federation dan mulai mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UEFA. Kazakhstan meninggalkan AFC pada 2001, lalu diterima secara resmi sebagai anggota UEFA pada Kongres UEFA di Stockholm, Swedia pada April 2002. Sejak saat itu, tim nasional Kazakhstan mengikuti kualifikasi turnamen Eropa, sementara klub-klub mereka juga berkompetisi di bawah sistem sepak bola Eropa. Kazakhstan memang secara geografis lebih banyak berada di Asia, tetapi hubungan mereka dengan UEFA bukan hanya didasarkan pada letak wilayah. Perpindahan tersebut juga berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kompetisi yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih berkembang, dan koneksi yang lebih kuat dengan sepak bola Eropa. Karena itulah, Kazakhstan sering disebut sebagai salah satu contoh negara transkontinental yang memilih konfederasi berdasarkan kombinasi faktor geografis dan kepentingan olahraga. Taiwan yang dalam kompetisi internasional menggunakan nama Chinese Taipei memiliki perjalanan perpindahan konfederasi paling rumit dalam daftar ini. Pada 1954, Taiwan bergabung dengan AFC dengan nama politik yang berbeda dari nama yang digunakan sekarang. Pada masa itu, Taiwan termasuk salah satu anggota awal Konfederasi Asia dan ikut berkompetisi bersama negara-negara Asia lainnya. Masalah mulai muncul karena konflik politik antara Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok. Persoalan tersebut tidak hanya memengaruhi keanggotaan di AFC, tetapi juga penggunaan nama dalam kompetisi internasional. Pada 1974, Taiwan dikeluarkan dari AFC. Setahun kemudian, mereka masuk ke OFC sebagai anggota sementara dan mendapatkan status anggota penuh pada 1976. Dengan demikian, Taiwan menjadi salah satu wilayah Asia yang berkompetisi dalam Konfederasi Oseania. Perjalanan Taiwan di OFC juga tidak berjalan lancar. Pada 1978, keanggotaan mereka ditangguhkan karena masalah penamaan. Taiwan kemudian kembali diterima di OFC pada 1982 setelah mencapai kesepakatan penggunaan identitas yang dapat diterima dalam kompetisi internasional. Nama Chinese Taipei kemudian digunakan sebagai bentuk kompromi politik dalam pertandingan dan turnamen yang berada di bawah FIFA. Pada 1989, Taiwan kembali bergabung dengan AFC dan sejak saat itu berkompetisi di kawasan Asia. Taiwan telah mengalami 2 kali perpindahan konfederasi dari AFC ke OFC, lalu kembali ke AFC. Kisah Taiwan menunjukkan bahwa perpindahan konfederasi tidak selalu disebabkan oleh alasan geografis atau kualitas kompetisi. Dalam kasus ini, politik, pengakuan internasional, dan penggunaan nama memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan sepak bolanya. Karena itulah, Taiwan menjadi salah satu contoh paling rumit dalam sejarah perpindahan konfederasi sepak bola. Selandia Baru yang kini berkompetisi di bawah Konfederasi Sepak Bola Oseania, pada awalnya memiliki hubungan dengan sepak bola Asia. Sebelum OFC berdiri, negara-negara di kawasan Pasifik belum memiliki konfederasi regional sendiri. Karena itu, Selandia Baru sempat tercatat sebagai anggota AFC dan ikut berada dalam lingkungan sepak bola Asia. Pada 1964, Selandia Baru tercatat sebagai salah satu anggota AFC, namun keanggotaan tersebut hanya berlangsung dalam masa transisi. Situasi berubah ketika Konfederasi Sepak Bola Oseania atau OFC dibentuk pada 1966. Selandia Baru kemudian menjadi salah satu anggota pendiri OFC bersama Australia, Fiji, dan Papua Nugini. Setelah itu, Selandia Baru meninggalkan lingkungan AFC dan mulai berkompetisi di bawah Konfederasi Oseania. Berbeda dari Australia, perpindahan Selandia Baru tidak terutama didorong oleh keinginan mencari kompetisi yang lebih kuat atau jalur kualifikasi Piala Dunia yang lebih menguntungkan. Faktor utamanya adalah pembentukan konfederasi baru yang sesuai dengan letak geografis dan lingkungan sepak bola Selandia Baru. Sejak bergabung dengan OFC, Selandia Baru menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan tersebut dan beberapa kali tampil dalam kualifikasi Piala Dunia melalui jalur Oseania.
Selandia Baru telah mengalami 1 kali perpindahan konfederasi dari AFC ke OFC. Perpindahan tersebut menjadikan Selandia Baru salah satu dari 5 negara atau asosiasi sepak bola yang tercatat pernah berganti konfederasi.